warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 mengenai materi operasi kontras stretching Prodi Rekayasa Sistem Komputer Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan saya Rini Muhardina, NIM H10511711005. Saya Destia Arini Hairunisa, NIM H10511711006. Saya Widiawati Nurfadilah, NIM H10511711048. Dan saya Calvin Christian dengan NIM H10511711030. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai materi kontras stretching. Selamat menyimak. Apa itu kontras stretching? Kontras stretching merupakan metode perbaikan kualitas citra yang bertujuan untuk meningkatkan atau menurunkan kontras suatu citra dengan cara memperlebar atau mempersempit range nilai intensitas piksel citra. Kontras stretching berguna untuk meningkatkan dynamic range dari citra yang telah diproses. Pada kontras stretching ini, yang diproses bisa sebagian dari input gray level sesuai dengan grafik yang digunakan. Kontras tracing berguna untuk meningkatkan dynamic range dari citra yang telah diproses. Pada kontras tracing, yang diproses bisa sebagian dari input gray level sesuai dengan grafik yang telah digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke program kontras stretching-nya. Nah, untuk pembahasan programnya itu, operasi kontras stretching dengan nilai A 50, nilai B-nya 150, nilai Y-A-nya 30, kemudian nilai Y-B-nya 200. Nah, sedangkan untuk nilai alfa, beta, dan gamanya itu nantinya akan diberikan berupa pilihan bagi user untuk memilih. Nah, pada program kontras stretching ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di mana Python ini merupakan bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interperatif dengan metode orientasi objek. Python ini memiliki konsep atas desainnya yang sederhana. Maka dari itu kelompok kami menggunakan Python ini karena tergolong bahasa pemrograman yang cukup sederhana. Nah, Python juga dapat dijalankan pada semua jenis sistem operasi maupun Windows, Unix, macOS atau sistem operasi lainnya. Nah, Python juga meningkatkan segala produktivitas, kemudian juga lebih menghemat waktu untuk para penggunanya. Maka dari itu kelompok kami memilih bahasa pemrograman ini karena tergolong menghemat waktu juga untuk masa kuliah kita yang cukup singkat ini. Maka dari itu kami menggunakan Python. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan mengenai kode program. Import CV2, import package OpenCV. Di sini, library gambar untuk Python. Import NumPy, yang merupakan library Python berfokus untuk membentuk dimensional array. From Matplotlib. Matplotlib ini untuk plot atau grafik yang akan dihasilkan pada output. Kemudian adanya pemanggilan gambar, yakni nm_image sama dengan cat.jpg. Lalu, img sama dengan cv2.imread dalam kurung nm_image untuk membaca gambar menggunakan OpenCV. Setelah itu, kita memasukkan nilai berdasarkan persamaan yang ada pada kontras stretching, yakni A sama dengan 50, YA sama dengan 30, B sama dengan 150, YB sama dengan 200, dan L sama dengan 255. Pada baris ke-25 hingga ke-28 terdapat sebuah fungsi inputan. Fungsi inputan ini berfungsi sebagai penginput nilai alfa, beta, dan gamma. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu fungsinya di sini untuk mengubah gambar menjadi hitam putih atau grayscale. Untuk kode programnya yaitu image_gray sama dengan cv2.cvtcolor img cv2color bgr2gray. Kemudian untuk program cv2.imwrite name image plus gray jpg image gray
Untuk gambar hitam putih disimpan menjadi gray.jpg. Kemudian print image gray, lalu print image gray shape. Kemudian untuk kode program plt.his image gray level 256 0,256 fungsinya untuk membuat plot histogram dari gambar hitam putih atau grayscale. Pada contrast tracing terdapat 3 persamaan, yaitu Y sama dengan alpha dikali X. Apabila X lebih kecil dari A dan X lebih besar sama dengan 0. Untuk persamaan yang kedua, beta dikali X dikurang A ditambah YA. Apabila X lebih kecil dari B dan X lebih besar sama dengan A. Dan persamaan yang terakhir yaitu Y dikali X dikurang B ditambah YB. Apabila X lebih kecil dari L dan X lebih besar sama dengan B. Untuk kode pada baris ke-42 dan ke-44, kode tersebut merupakan bentuk pengimplementasian dari persamaan yang ada pada contrast stretching. Selanjutnya, pada baris ke-46 dan ke-47 merupakan kode program yang digunakan untuk mencetak hasil gambar dari contrast stretching. Pada baris ke-49 merupakan kode program yang digunakan untuk menyimpan gambar dari hasil contrast stretching. Dan kode program yang terakhir pada baris ke-51 merupakan kode program yang digunakan untuk menampilkan grafik hasil dari contrast stretching. Berikut cara kerja dari program contrast stretching yang kami gunakan. Proses dalam menjalankan program yang dilakukan masih bersifat manual, yaitu dengan menggunakan command prompt. Setelah command prompt dibuka, selanjutnya adalah mengarahkan direktori command prompt ke dalam folder yang dimana folder tersebut berisi program untuk contrast stretching. Setelah itu, menjalankan program. Ketika program sudah berjalan, maka diminta untuk menginputkan nilai alpha, beta, dan gamma. Setelah itu, program akan memproses contrast stretching dari percobaan gambar yang kita gunakan. Berikut merupakan contoh dari penerapan program contrast stretching. Gambar asli akan ditransformasikan menjadi gambar grayscale. Setelah gambar grayscale jadi, maka selanjutnya akan dilakukan proses contrast stretching sesuai dengan nilai alpha, beta, dan gamma yang telah dimasukkan. Maka didapatkanlah hasil seperti gambar di bawah ini. Berikut merupakan proses percobaan untuk dua gambar selanjutnya. Maka didapatkanlah hasil seperti berikut ini. Jadi, kesimpulannya adalah proses contrast stretching dapat digunakan untuk melakukan perbaikan citra digital yang memiliki kontras rendah sehingga memiliki kontras yang lebih baik. Selain itu, histogram yang ditampilkan juga dapat digunakan untuk menganalisa tingkat brightness atau kecerahan maupun kontras dari citra secara umum sehingga dapat membantu menentukan langkah-langkah perbaikan citra selanjutnya. Perbaikan citra sangat penting dilakukan karena citra yang memiliki kontras rendah sangat sulit untuk diamati dan dianalisa dengan baik oleh mata manusia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa.